Halo semuanya. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang makalah proceeding dan artikel jurnal. Nah, teman-teman tenang aja ya. Kita bahasnya bakalan santai biar kalian gampang memahaminya. Yuk, langsung mulai. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu ya. Ini anggota kelompok kita yang udah ikut berkontribusi dalam pembuatan video ini. Yang pertama ada Muhammad Farhan dengan NIM 3 digit terakhir 159. Yang kedua ada Aurelia Salsabila Priyanita dengan NIM 3 digit terakhir 171. Yang ketiga ada salah satu Faizah dengan NIM 3 digit terakhir 174. Yang keempat ada Fatma Aulia Rahma Utami dengan NIM 3 digit terakhir 177. Yang kelima ada Alvarano Zaki Iswanto dengan NIM 3 digit terakhir 186. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada Cahya Foren Sevilauna dengan NIM 3 digit terakhir 189. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini kita bakal bahas beberapa poin penting, mulai dari pengertian, tujuan penulisan, struktur penulisan, sampai kelebihan dan kekurangannya. Di akhir nanti kita juga bakal kasih kesimpulan biar makin jelas. Yuk lanjut ke poin pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi dari pengertian makalah proceeding dan artikel jurnal. Pertama, kita akan membahas pengertian dari makalah proceeding. Makalah proceeding merupakan ringkasan penelitian atau pemikiran ilmiah yang dipresentasikan dalam konferensi atau seminar, lalu dikumpulkan dan diterbitkan setelah acara. Lalu yang kedua adalah pengertian dari artikel jurnal. Artikel jurnal merupakan tulisan ilmiah ringkas berisi hasil penelitian atau kajian, diterbitkan berkala di jurnal dengan struktur jelas, yaitu abstrak, metode, hasil, dan diskusi. Tujuan penulisan dari makalah proceeding dan artikel jurnal. Yang pertama, tujuan penulisan makalah proceeding adalah untuk menyebarluaskan hasil penelitian secara cepat kepada komunitas ilmiah, sekaligus mendapatkan validasi dan masukan dari para ahli melalui proses presentasi. Selain itu, proceeding berfungsi sebagai dokumentasi resmi, kontribusi intelektual peneliti yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan akademik, meningkatkan portofolio, dan memperluas relasi yang profesional di bidangnya. Lalu, yang kedua, tujuan penulisan artikel jurnal, yaitu mendokumentasikan hasil penelitian yang sudah matang dan orisinal agar mendapatkan pengakuan ilmiah yang kuat melalui proses peer review yang ketat. Berbeda dengan proceeding, artikel jurnal bertujuan untuk menjadikan referensi utama yang permanen bagi peneliti lain, sekaligus berfungsi membangun reputasi akademik penulis dan memenuhi syarat formal kenaikan jenjang karir atau kelulusan. Nah, di struktur penulisan makalah proceeding yang pertama yaitu judul, yang kedua penulis dan afiliasi, yang ketiga abstrak, yang keempat pendahuluan, yang kelima metode, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Lalu untuk artikel jurnal, penulisannya yang pertama yaitu judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat bahan dan metode, yang kelima hasil, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Di sini saya Farhan akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan makalah proceeding dan artikel ilmiah teman-teman. Jadi yang pertama sendiri adalah kelebihan makalah proceeding, yaitu yang pertama ada proses publikasi cenderung lebih cepat dibandingkan jurnal karena mengikuti jadwal rangkaian acara konferensi, yaitu terbit setelah
kegiatan seminar. Jadi, proceeding seringkali membuat temuan dan isu terbaru dari lapangan penelitian. Dan yang kedua, yaitu ada memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik langsung nih dari para ahli atau peserta lain saat sesi presentasi. Dan yang ketiga sendiri adalah cocok untuk mempublikasikan penelitian yang masih dalam tahap awal atau ide-ide yang sedang berkembang. Kita akan lanjut ke artikel jurnalnya. Yang pertama yaitu memiliki reputasi dan kredibilitas ilmiah karena melalui proses peninjauan sejawat yang sangat teliti dan mendalam sehingga kredibilitas ilmiahnya lebih tinggi. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada isi penelitian disajikan secara lengkap, mencakup metodologi yang detail hingga analisis data yang tajam. Yang ketiga yaitu adalah artikel jurnal ini mempunyai jangkauan pembaca yang luas dan lebih mudah ditemukan karena melalui tempat data ilmiah internasional. Yang keempat yaitu adalah memberikan dampak yang lebih besar pada sitasi dan pengembangan karir akademik dalam jangka panjang. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, ada isi tulisan yang biasanya lebih singkat dan kurang mendalam, teman-teman, karena adanya batasan halaman yang ketat dari pihak penyelenggara. Yang kedua, yaitu adalah umumnya memiliki bobot nilai kredit atau nilai akademik yang lebih rendah dibandingkan artikel jurnal, karena balik lagi ke poin 1, yaitu isi tulisannya biasanya lebih singkat dan kurang mendalam. Yang ketiga sendiri adalah proses peninjauan atau peer review seringkali tidak seketat dan sedetail proses di jurnal ilmiah. Dan yang keempat, masa edar atau keterbacaannya terkadang terbatas hanya pada lingkaran peserta konferensi tersebut. Kekurangan artikel jurnal. Yang pertama yaitu adalah proses publikasi memakan waktu yang lama karena dari isi tulisannya sudah detail dan tajam, teman-teman. Jadinya mulai dari hitungan bulan hingga tahunan sejak naskah dikirimkan. Yang kedua yaitu tingkat penolakan naskah sangat tinggi ini karena standar kualitas yang ditetapkan oleh dewan editor sangat ketat. Yang ketiga yaitu komunikasi antara penulis dan peninjau dilakukan secara tertulis sehingga tidak ada interaksi langsung atau diskusi tatap muka. Dan yang terakhir yaitu seringkali terdapat biaya publikasi yang cukup mahal nih, teman-teman, karena pada dasarnya isi tulisannya pun cukup detail dan tajam dan mempublikasikannya tidak secara cuma-cuma, terutama pada jurnal akses terbuka yang bergengsi ataupun internasional. Baik, kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari apa yang sudah kita presentasikan sebelumnya dari beberapa poin. Maka kesimpulan yang bisa kita dapat adalah makalah proceeding dan artikel jurnal merupakan dua bentuk publikasi ilmiah yang saling melengkapi dalam penyebarluasan pengetahuan meskipun memiliki karakteristik, tujuan, serta kelebihan kekurangan yang berbeda. Makalah proceeding unggul dalam kecepatan publikasi, umpan balik langsung dari komunitas ilmiah, dan kesesuaian untuk ide penelitian awal, sehingga ideal sebagai sarana dokumentasi kontribusi intelektual cepat dan pengembangan jejaring profesional. Sebaliknya, untuk artikel jurnal menawarkan kredibilitas tinggi melalui peer review yang ketat, jangkauan luas, serta dampak jangka panjang pada sitasi dan karir akademik, menjadikannya rujukan utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Meski demikian, proceeding cenderung terbatas pada kedalaman dan bobot akademik, sementara jurnal menghadapi rintangan waktu lama, tingkat penolakan tinggi, dan biaya publikasi. Di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka, keduanya mendorong mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk aktif berkarya dengan pemilihan bentuk publikasi yang disesuaikan tahap penelitian dan tujuan strategis. Pada akhirnya, kombinasi keduanya dapat memperkaya portofolio akademik, memperluas dampak ilmiah, dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari kami.
Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa membantu dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.